Mengenal sejarah singkat korupsi. Korupsi atau rasuah, yang berbahasa Latin corruptio dari kata kerja corrumper yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik atau menyogok adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu, yang secara tidak wajar dan tidak legal, menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Dampak negatif dari korupsi yaitu korupsi menunjukkan tantangan serius terhadap pembangunan. Di dalam dunia politik, korupsi mempersulit demokrasi dan tata pemerintahan yang baik dengan cara menghancurkan proses formal. Korupsi di pemilihan umum dan di badan legislatif mengurangi akuntabilitas dan perwakilan di pembentukan kebijaksanaan. Korupsi di sistem pengadilan menghentikan ketertiban hukum. Dan korupsi di pemerintah publik menghasilkan ketidakseimbangan dalam pelayanan masyarakat secara umum. Korupsi mengikis kemampuan institusi dari pemerintahan karena pengabaian prosedur, penyedotan sumber daya, dan pejabat diangkat atau dinaikkan jabatan bukan karena prestasi. Pada saat yang bersamaan, korupsi mempersulit legitimasi pemerintahan dan nilai demokrasi seperti kepercayaan dan toleransi. Korupsi juga mempersulit pembangunan ekonomi dengan membuat distorsi dan ketidakefisienan yang tinggi, di mana korupsi menyebabkan inflasi ongkos niaga. Korupsi juga mengacaukan lapangan perniagaan. Korupsi menimbulkan distorsi atau kekacauan di dalam sektor publik dalam mengalihkan investasi publik ke proyek-proyek masyarakat yang mana sogokan dan upah tersedia lebih banyak. Pejabat mungkin menambah kompleksitas proyek masyarakat untuk menyembunyikan praktik korupsi, yang akhirnya menghasilkan lebih banyak kekacauan. Korupsi juga mengurangi pemenuhan syarat-syarat keamanan bangunan, lingkungan hidup, dan aturan-aturan lain. Korupsi juga mengurangi kualitas pelayanan pemerintah dan infrastruktur, dan menambahkan tekanan-tekanan terhadap anggaran pemerintah. Dalam kesejahteraan umum negara, korupsi politis ada di banyak negara dan memberikan ancaman besar bagi warga negaranya. Korupsi politis berarti kebijaksanaan pemerintah sering menguntungkan pemberi sogok, bukannya rakyat luas. Satu contoh lagi adalah bagaimana politikus membuat peraturan yang melindungi perusahaan besar, tetapi merugikan perusahaan-perusahaan kecil. Korupsi mencakup penyalahgunaan oleh pejabat pemerintah, seperti penggelapan dan nepotisme, juga penyalahgunaan yang menghubungkan sektor swasta dan pemerintahan seperti penyogokan, pemerasan, campur tangan, dan penipuan. Korupsi memerlukan dua pihak yang korup, pemberi sogokan atau penyogok, dan penerima sogokan. Di beberapa negara, budaya penyogokan mencakup semua aspek hidup sehari-hari, meniadakan kemungkinan untuk berniaga tanpa terlibat penyogokan. Negara-negara yang paling sering memberikan sogokan pada umumnya tidak sama dengan negara-negara yang paling sering menerima sogokan. 12 negara yang paling minim korupsinya. Menurut survei persepsi, anggapan tentang korupsi oleh rakyat oleh Transparansi Internasional pada tahun 2001, yaitu yang pertama Australia, Kanada, Denmark, Finlandia, Islandia, Luxembourg, Belanda, Selandia Baru, Norwegia, Singapura, Swedia, Swiss, dan Israel. Menurut survei persepsi korupsi, 13 negara yang paling korup adalah Azerbaijan, Bangladesh, Bolivia, Kamerun, Indonesia, Irak, Kenya, Nigeria, Pakistan, Rusia, Tanzania, Uganda, dan Ukraina. Jika kita melihat korupsi di Indonesia, korupsi di Indonesia berkembang secara sistematik. Bagi banyak orang, korupsi bukan lagi merupakan suatu pelanggaran hukum, melainkan sekedar suatu kebiasaan. Dalam seluruh penelitian perbandingan korupsi antar negara, Indonesia selalu menempati paling rendah. Keadaan ini bisa menyebabkan pemberantasan korupsi di Indonesia semakin ditingkatkan oleh pihak yang berwenang. Perkembangan korupsi di Indonesia juga mendorong pemberantasan korupsi di Indonesia. Namun hingga kini pemberantasan korupsi di Indonesia belum menunjukkan titik terang melihat peringkat.
Pemberantasan korupsi di Indonesia dibagi dalam 3 periode, yaitu pada masa Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi. Antara 1951 sampai dengan 1956, isu korupsi mulai diangkat oleh koran lokal seperti Indonesia Raya yang dipandu Muchtar Lubis dan Rosian Anwar. Pemberitaan dugaan korupsi menyebabkan koran tersebut kemudian dibredel. Korupsi Orde Baru dimulai dari penguasaan tentara atau bisnis-bisnis strategis. Pemberantasan korupsi di Indonesia saat ini dilakukan oleh beberapa institusi. Yang pertama, Tim Tas Tipikor atau Tindak Pidana Korupsi. Yang kedua, Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepolisian, Kejaksaan, dan BPKP. Dan itulah penjelasan singkat tentang korupsi.